Datang ini. Tanda bahwa Bapak sudah dicek suhu. Oke. Ini thermal kita. Oh, kualitasnya apa bedanya? Sama aja Bang. Oh, sama. Jadi thermal, Bapak mobil mungkin thermalnya sudah otomatis. Waktu coba Bapak ngecek orang, sudah ketahuan langsung. Sudah tua? Boyband. Iya. Yuk. Oke. Stiker, Pak. Oh iya. Jadi, ya kalau koridornya hanya satu, memang ada dua. Yang hanya kedua. Ya. Depan menuju salah satu. Oke, wartawan atau sekarang. Terus contoh di kopi kenangan mungkin yang agak ramai, mereka sudah melakukan social distancing sendiri. Setiap tenan sudah memakai face shield dan Ikut ibu aja ke Mandala. oh ya, di eskalator sudah terpasang itu Pak. Dan kita arahkan supaya mereka berdirinya di jarak yang satu meter. Bisa ya? Iya, yang bisa Pak. Nggak bisa ya? Kayak orang berbiasa. Di bawahnya Kita tulis di situ di bawah. Oh iya, mau jalan. Makanan di Kompas itu telepon ke sini, nanti customer service kita yang ngelayanin mau kemana, mana yang buka. Terus kita ada welcome to the normal, seringin. Kita biasain ada poster-poster ini kayak orang biasa. Kalau kamu membersihkan barang-barang, kita juga sudah trial AC dan eskalator semua, memastikan semuanya seperti ini. Bagus banget. Maksudnya bagus ya. Taruh di meja sekalian. Iya. Ini kita ke sebelah sana, Pak. yang tolong jaga jarak ya. Ini sama jauh-jauh dari warga lakukan seperti ini, Pak. Iya. Nantinya mereka bukan daging. Ini yang contoh misalnya mereka menyarankan meninggalkan nomor telepon, Pak. Jadi mereka bisa keliling dulu, setelah ditelepon baru Iya, itu paling penting tuh. Iya. Ah, Pak Frans, saya kenalin. Ini Pak Frans dari Dr. Dennis. Pak. Ini Pak. Waduh, mungkin bisa diceritain protokol yang udah disiapin, Pak. Iya. Karena setelah COVID-19 kita ada program desain area untuk delivery. Ya. Kita bisa tadi kita keluar Iya. delivery. Ada beberapa panduan. Nah, termasuk kita ada sistem ordering dengan menggunakan electronic payment. Jadi cara ordering kita udah nggak ada menu tradisional lagi yang kita lakukan. Jadi menggunakan handphone dari customer, dilihat sendiri, dan kita akan take order. Oh, foto ini. Oh, ini adalah sistem untuk antriannya. Oke. Jadi waktu dia scan, dia bisa pergi kemana aja, lalu kita lihat Iya. garisnya, kita kan udah tahu. Jadi dihubungin ya? Iya. Otomatis tahu ya? Dia ininya dibatasi nggak Pak? Jam kunjungnya dibatasi nggak? Belum ya? Sementara ini belum? Satu orang berapa lama di dalam? Belum dibatasi ya? Belum. Kita belum tahu, ini kan masih baru. Ya. Mulai. Saya rasa kita setelah 1 minggu kita akan Bisa lihat nanti ya. gimana. Kan ada kemungkinan jadi numpuk Pak. Betul. Tapi boleh coba lihat ke dalam mungkin. Kita kalau sekarang 80 sebenarnya Pak sebelum, tapi sekarang dari pilihan 29. Kalau adanya, Di bawah 50. jadi kita kurangin. Jadi nggak bisa 50% sebenarnya karena ada cukup. Kenapa nggak bisa Bang? Ya karena kan jadi 4 itu bukan 2. Kan 50% Bang. Itu bukan 39. Itu kemarin mereka mejanya itu bisa sampai 6 dan 8 digabung jadi satu. Sekarang dipisah dua-dua gitu. Plus kita juga ada area yang kita pasangkan. Jadi mau nggak mau ya kita harus Coba kita lihat ke dalam aja, Pak.
Dibatasi ya? Dibatasin yang ke dalam ya, jangan semua. Sanitasi itu meja dan kursi. Kemudian kalau customer mereka duduk, ini adalah scan. Jadi dengan menggunakan handphone mereka, QR code di scan, muncul menunya semua. Coba Pak, coba. Ini aja kan? Handphone kan? Iya. Nah ini Pak. Udah Pak. Oh nih. Keluar. Nah ini menunya. Iya. Kata-kata berangkat. Oh iya. Iya. Foodnya. Iya. Jadi customer melihat dari handphone sendiri udah. Karena itu kan sarana untuk orang konsentrasi Ya, dengan menu. Kita kurangin ya. itu kontak. Ya udah kita gunakan ini aja semua langsung. Terus ntar tim kita dari jarak 1 meter dia taking order dengan tap. Udah. Ini untuk taking order. Jadi tamu harus datang kalau ada tanda ini Pak, sanitasi Pak. Nah. Oke. Terus ini gas komen Pak. Juga mereka yang mau mastra itu mereka saya mau tanya pengalaman mereka gimana di Dennis gitu. Nah, Oke, good. ada data itu mau. Karena soal itu pelanggan Dennis Pak, jadi di tensi. Iya. Oke. Mana mau itu? Foto di sini Pak, silakan. Wartawan ke sini. Tambah dikit. Wartawannya terlalu dempet, terlalu Dua kali yang WhatsApp. Dapat nggak? Dapat nggak semua? Dapat, Pak. Cek dulu. Masuk. Saya masuk. Banyak cowok. Nih, yang turun. Ini penjelasan ya. Itu turun di atas naik. Ini udah, ini naik, ini turun lagi. Lihat dia, 10 cm tuh. Ini kan tadi persiapan ini hotel. Jadi berapa sih square meter? Kamu nggak mudah tuh kerja. Apa kan? Ya. Ada dia. Oh iya. 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 Cashless. Oh gitu ya. Uang paling ngeri kan? Iya. Ini aja Pak. Mungkin saya bantu ya. Jakarta berapa kali sih? Berapa kali? Selatan paling banyak. Ya. Pasar 150. Nyampe. Banyak soalnya. Oke, mundur ya. Oke. Oke, ini Aman Kak? Oke, persiapan mulai ya Kak. Kedengeran pakai kedengeran ya?
Benar, Pak. Oh iya. Pakai aja nggak apa-apa. Ya, oke. Aman. Udah? Oke, Pak Riza, ini kan hari ini sudah melakukan kunjungan dan ini mall pertama yang dikunjungi. Kira-kira bagaimana trik persiapannya, Pak? Ya, sebagaimana kita ketahui di masa PSBB transisi, kami sesuai dengan Pergub Pak Gubernur telah mengatur di masa transisi ini unit-unit kegiatan dibuka secara berkala. Sebelumnya ada rumah ibadah, kemudian perkantoran dan lain sebagainya, tempat-tempat umum, dan hari Senin besok tanggal 15 kita memasuki di minggu ketiga itu membuka mall dan pasar ya. Nah, hari ini kami dengan teman-teman DPRD DKI melakukan kunjungan untuk mengecek dan memastikan semua mall di Jakarta yang ada 80 buah ini mengikuti protokol COVID ya, sesuai dengan PSBB masa transisi. Pak Gubernur juga memberi arahan supaya dipastikan semua mall disiplin. Bagi mall yang tidak disiplin, kami akan memberikan sanksi teguran, sanksi penutupan, dan bahkan sanksi pencabutan izin ya. Ini penting, kita jangan sampai di masa PSBB transisi ini karena ada intensitas yang meningkat terhadap orang yang keluar dari rumah, maka penerapan protokol COVID harus lebih baik, lebih ketat. Sekalipun kami terus menyarankan kepada warga lebih baik tetap di rumah ya, dan mall tetap buka, bisa dilakukan pembelian melalui online dan sebagainya. Tapi apabila perlu memang datang ke mall, kami memahami udah 2 bulan di luar, itu dimungkinkan. Namun demikian kita minta seluruh warga patuh dan taat. Kami bersyukur Pak Ridwan dan semuanya teman-teman dari Asosiasi Mall yang didukung sama DPRD semuanya menyiapkan dengan baik ya. Tidak hanya traffic flow-nya, maskernya diingatkan, temperatur, tapi juga penggunaan lift, menggunakan enggak pakai sentuhan begitu. Kemudian juga tadi kita lihat di beberapa restoran untuk memenuhi menunya, mengurangi interaksi dengan QR code-nya, ada barcode-nya, juga pembayaran tidak dilakukan secara tunai atau cash, tapi cashless, itu juga sesuatu yang baik. Jadi kami sangat senang hari ini melihat persiapan daripada mall. Mudah-mudahan persiapan mall yang kami kunjungi ini seluruhnya sama ya. Kami minta Pak Ridwan dan teman-teman memastikan sebuah mall bisa melaksanakan protokol COVID yang baik. Pak Gubernur juga keliling tadi kemarin tiap hari, Pak Gubernur kami para wali kota sampai camat kelurahan keliling untuk memastikan semua ya, unit-unit kegiatan yang dibuka dan akan dibuka untuk melaksanakan protokol COVID ya. Kemudian juga yang tidak kalah penting sebetulnya adalah semua regulasi yang kami buat, aparat yang kami hadirkan, sebanyak apapun aparat, sebaik apapun regulasi kebijakan yang dibuat, kemudian seberat apapun sanksi, sekali lagi keberhasilan kita dalam menghadapi virus corona ini 80% ditentukan oleh perilaku daripada warga itu sendiri, daripada masyarakat itu sendiri. Apa itu? Yaitu kepatuhan, kedisiplinan, dan ketaatan pada protokol COVID itu sendiri. Jadi sekali lagi seluruh warga pada kesempatan yang baik ini kami memang memberikan kelenturan, pelonggaran untuk warga bisa keluar termasuk ke mall dan ke pasar, tapi mohon dilaksanakan secara baik, secara bijak ya. Apalagi di pasar-pasar ya juga sangat lebih sensitif, lebih berbahaya. Kalau di mall alhamdulillah para asosiasi, para pedagang, pengusahanya lebih aware, lebih peduli dan sebagainya. Nah, khawatir memang di pasar ya. Kami khawatir di pasar. Untuk itu kami minta seluruh jajaran pasar, asosiasi dan semuanya, termasuk PD Pasar Jaya menyiapkan lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Kita lihat di beberapa daerah terjadi peningkatan penyebaran penularan di pasar-pasar. Mudah-mudahan kita berusaha, berdoa dan dukungan penuh dari seluruh warga supaya kita bisa ke pasar dengan baik, ya, aman, sehat, sehingga PSBB masa transisi betul-betul menuju masyarakat yang sehat, aman dan produktif. Nah, berarti Pak, dari pasar Jakarta kan saat ini menjadi kluster terbanyak penyebaran COVID-19. Jadi apakah akan dilakukan sama seperti di mall? Jadi tetap menggunakan masker atau dikenakan sanksi? Di pasar tidak hanya sama seperti di mall, bahkan kami akan mengerahkan lebih banyak lagi aparat ya. Pak Gubernur sudah memerintahkan, kami rapat kemarin, selain petugas Satpol PP ya, PNS kami beri beri tanda begitu supaya ikut terlibat, membantu, mengawasi dan memastikan
Pak Wali Kota juga sudah tugaskan Pak Gubernur untuk memastikan di seluruh wilayah masing-masing, selain Satpol PP, Dishub, dan lain-lain, sebagian PNS kami akan hadirkan di pasar-pasar, mungkin juga di mal, untuk memastikan membantu petugas-petugas yang sudah ada selama ini agar semua mentaati protokol COVID. Memang ini pekerjaan yang tidak mudah. Sekali lagi kami memahami masyarakat sudah 2 bulan lebih berada di rumah, ada keinginan yang luar biasa untuk keluar rumah. Namun demikian mohon dipahami, dimengerti, laksanakan protokol COVID yang baik. Terutama memang yang paling rawan, terus terang khawatiran kami ada di pasar ya. Memang Pak Gubernur juga sudah memerintahkan seluruh jajaran Dinas Kesehatan, Satpol PP, kemudian Perhubungan, Wali Kota, Camat, Lurah, seluruhnya. Bahkan kami juga sudah meminta seluruh RW dan semua komunitas untuk terlibat membantu agar pelaksanaan PSBB masa transisi ini kita sikapi, kita lalui dengan baik. Pak Riza, sedikit terkait dengan tanggapan Pak, ini ada komentar mengenai PSBB transisi ini justru dinilai edukasinya belum baik ke seluruh masyarakat, bahkan malah ada masyarakat yang cenderung begitu melakukan pengabaian protokol kesehatan ini. Apakah juga sudah diantisipasi Pak? Apakah ada sanksi begitu? Jelas sekali, jadi perlu disadari, dipahami bahwa di PSBB masa transisi itu kan ada pelonggaran, artinya kami membuka 50% secara bertahap. Itu menyebabkan maka orang yang keluar rumah berinteraksi itu semakin tinggi. Maka logikanya potensi terjadinya penyebaran lebih tinggi ya. Untuk itu apa yang kami lakukan? Kami mengeluarkan berbagai regulasi yang lebih komprehensif tadi saya sampaikan. Kami hadirkan lagi lebih banyak. Kami minta juga sanksi-sanksi juga. Jadi sanksinya waktu pada Pergub 41 itu ada sanksi administrasi, ada sanksi sosial, ada sanksi denda, ada sanksi pidana. Sejauh di PSBB sebelumnya kami lebih pendekatannya adalah persuasif, persaudaraan, lebih pendekatannya edukasi. Tapi di masa transisi kami tidak segan-segan memberi sanksi yang lebih keras. Umpamanya bagi yang tidak menggunakan masker kami akan denda 250.000 gitu ya. Jadi sanksi-sanksi lainnya ini semata-mata tidak dimaksudkan untuk memberatkan masyarakat atau siapapun, tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan atau kemerdekaan, tapi sejujurnya jauh lebih penting adalah untuk dalam rangka melindungi seluruh warga. Cukup ya? Oke, baik. Ada tambahan anggota dewan? Coba ngomong dikit. Anggota DPRD DKI Jakarta mendampingi Bapak Wagub, Bapak Riza Patria untuk mengecek kesiapan daripada kondisi mal-mal di Jakarta. Lewat Bapak Presiden tadi sudah kita lihat dan itu sudah sangat baik. Dan memang problemnya ada hari ini adalah ada euforia daripada masyarakat dari kejenuhan itu sendiri. Oleh karena itu saya minta juga daripada eksekutif memastikan pertama protokol COVID ini semuanya memang terdeliver dengan baik. Yang kedua juga fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan juga harus juga diperhatikan, Pak Wagub. Karena bagaimanapun arus mitigasi daripada masyarakat yang bergerak ini sulit dikendalikan. Berarti bila mana terjadi ada peningkatan positif, fasilitas kesehatan kita siap, tenaga medis kita juga siap. Itu mungkin dari kami dari DPRD DKI Jakarta. Semoga rakyat Jakarta di DKI ini semua aman. Thank you. Sehat. Terima kasih. Cukup Bapak. Ibu, makasih ya semuanya. Ya, siap. Makasih ya. Untuk mereka yang telah berjuang dan berkorban demi kesehatan kita semua, terima kasih. Puskesmas turut berperan besar dalam menangani COVID-19 di ibu kota. Seluruh tenaga kesehatan puskesmas di Jakarta secara proaktif berupaya menekan penyebaran virus ini. Mulai dari sosialisasi langsung ke masyarakat, hingga bekerja sama lintas sektor menangani wabah virus ini. Kebersihan lingkungan sekitar tak luput diperhatikan. Mereka terjun langsung melacak kontak kasus positif COVID-19 di masyarakat. Melayani tanpa mengenal lelah. Satu persatu pemeriksaan mereka lakukan, menyampingkan kemungkinan besar tertular.
penghargaan tertinggi untuk mereka sebagai pertahanan terakhir. Apresiasi terbaik bagi Anda yang tetap di rumah aja sebagai garda terdepan. Bersama bantu para tenaga kesehatan agar semua perjuangan dan pengorbanan kita semua tidak sia-sia.